ujung timur Indonesia, di hamparan indah Raja Ampat, terdapat sebuah kampung kecil bernama Waijim, distrik Kepulauan Sembilan. Di tempat inilah pengabdian tulus itu hadir. Sosok sederhana namun penuh dedikasi, Babinsa Kopka Juli Alimaja. Dengan semangat pelita pesisir, ia hadir bukan sekedar menjalankan tugas, tetapi menjadi cahaya harapan bagi masyarakat di wilayah binaannya. Ia ada di tengah-tengah warga, menjadi sahabat, menjadi penggerak, dan menjadi solusi. Dalam keterbatasan ekonomi, ia turun langsung membantu masyarakat, membangkitkan kembali semangat para petani kopra, memberi motivasi serta pendampingan agar hasil yang diperoleh lebih bernilai dan berdaya saing. Melihat sulitnya akses transportasi laut, ia tak tinggal diam. Bersama warga, ia bergotong royong membangun dermaga kayu sederhana. Kini, kapal-kapal dapat bersandar dengan aman, membuka jalur distribusi, dan menghidupkan roda perekonomian kampung. Perlahan, perubahan mulai terasa. Dari kampung yang dulu gelap gulita di malam hari, kini terang oleh cahaya listrik tenaga surya. Sebuah langkah kecil yang membawa harapan besar bagi masa depan. Tak hanya itu, di bidang pendidikan, ia turut mengajar, berbagi ilmu, dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Membentuk karakter, membangun masa depan bangsa dari pelosok negeri. Dalam setiap langkahnya, ia juga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan pendekatan humanis, tercipta suasana yang aman, damai, dan harmonis. Kopka Juli Alimaja adalah bukti nyata bahwa Babinsa bukan hanya aparat negara, tetapi pelita yang menerangi, menguatkan, dan membangun harapan bagi masyarakat pesisir. Selamat pagi, nama saya Kopka Alimaja. Saya berdinas di sini kurang lebih 15 tahun di Kampung Waijim, distrik Kepulauan Sembilan, kampung pesisir Kepulauan Raja Ampat. Dari sini saya melihat di kampung binaan kami ada 3 hal yang masyarakat kami hadapi masalah kesulitan. Yang pertama yaitu masalah penerangan, kedua yaitu masalah transportasi, yang ketiga itu masalah UMKM masyarakat kami yaitu tani. Maka kami selaku Babinsa mencari solusi pada saat itu. Pada saat kami bertugas di sini, itu yang pertama masalah lampu. Pada saat itu masyarakat kami masih memakai lampu pelita. Kami sebagai Babinsa berkoordinasi dengan pimpinan PLN Raja Ampat pada saat itu, Bapak Sudarmono. Kami menyampaikan bahwa desa kami yang kami bina masyarakat masih memakai lampu pelita. Pak Darmono sangat respon sekali dengan apa yang kami sampaikan, dan beliau menyampaikan kepada kami itu menyiapkan lahan, kemudian menyiapkan surat pelepasan adat untuk pelepasan kampung maupun distrik. Kami bisa naik koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh gereja, tokoh pemuda, kampung adat, dan mereka sepakati dan kami membuat surat dan kami serahkan kepada Mono. Syukur kami pada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka apa yang kami sampaikan sudah terjawab. Sekarang masyarakat kami tidak lagi memakai lampu pelita, tapi sudah ada bantuan dari PLTS. Masyarakat kami sudah tidak lagi gelap, tapi sudah ada lampu PLTS. Yang kedua yaitu masalah transportasi dermaga. Pada saat kami tugas di sini, kami melihat masyarakat kami sangat kesulitan sekali. Lagi pada saat mereka kapal terubuk masuk ke kampung kami, pada saat itu dia berlabuh di kampung. Saya melihat masyarakat kami
mereka ke kapal memakai boot kecil. Kami selaku Babinsa mencari solusi bagaimana supaya kapal bisa masuk ke kampung, ke pelabuhan kami atau dermaga kami. Maka kami berkoordinasi dengan pimpinan kampung pada saat itu, toko-toko ada, toko pemuda, toko gereja, kemudian kepala distrik. Kami sampaikan bahwa harus kita membuat dermaga swadaya supaya ke depan kapal bisa masuk di pelabuhan kita, bisa sandar di kampung. Makanya sekarang kami sudah buat dermaga melalui swadaya yang ada ini. Dengan adanya dermaga bisa terbantu ekonomi masyarakat kami. Dulunya berlabuh kapal, sekarang sudah berlabuh masuk ke dermaga walaupun dengan swadaya. Yang ketiga yaitu masalah UMKM, yaitu kesulitan masyarakat kami yang dihadapi pada saat itu masalah hasil penjualan hasil kopra mereka. Saya sebagai Babinsa mencari solusi, berkoordinasi dengan pengusaha waktu itu, mereka ada di Buton, Sulawesi Tenggara, menyampaikan bahwa di kampung kami sangat kesulitan sekali masyarakat kami untuk menjual hasil mereka yaitu kopra. Maka pengusaha, kepala OD respon dan mereka datang ke kampung kami, kampung bilang kami kampung Wajim, dan kami selaku Babinsa mempertemukan kepada masyarakat dan hasil kebun masyarakat dijual di pengumpul yaitu hasil kopra. Dengan adanya pengumpul, masyarakat kami tidak lagi sangat kesulitan dengan hasil penjualan kopra mereka, bisa membantu perekonomian masyarakat kami, bisa menyekolahkan anak-anak SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Dari situlah masyarakat melihat kami, bahwa kami Babinsa selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Maka orang tua saya di kampung ini, mereka menganggap saya sebagai anak mereka atau mengangkat saya sebagai anak adat dari beberapa warga. Kita menjalankan tugas, tetap kita semangat, tulus, ngabdi, dan jangan lupa kita selalu berdoa kepada Tuhan. Tetap semangat. Demikian. Perkenalkan, nama saya Apollos Dimara, mantan kepala kampung. Setelah anak kami, Kopral Ali, Babinsa ditugaskan dari Kopral dipindahkan ke sini atas seruan Bapak Bupati Raja Ampat, Pak Markus Wan Mahmisi, kalau bisa Pak Kopral Ali diangkat sebagai anak adat. Karena saya lihat dari setiap kali kunjungan, setiap kali pertemuan organisasi pemerintah sampai masyarakat, selalu anak Babinsa Kopral Ali selalu hadir. Nah, di situ akan masyarakat antusias untuk tetapkan dia sebagai salah satu anak adat di distrik Kepulauan Sembilan. Ya, perkenalkan, nama saya Napoleon Dimara, petani kelapa di Wajim. Sebelumnya hasil kami tidak terjual kemana. Nah, secara inisiatif Pak Babinsa membantu kami mendatangkan pembeli atau pengumpul kopra untuk kami jual, dan kami dapat uang untuk membiayai anak-anak kami yang sekolah di SMA dan yang kuliah. Terima kasih, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Babinsa. Perkenalkan, nama saya Laudin Syahrudin. Saya salah satu pengumpul hasil kopra di Desa Wajim Timur. Awalnya saya sebagai pengumpul di Provinsi Maluku Utara, daerah Halmahera. Tapi saya kebetulan dihubungi Pak Babinsa Desa Wajim Timur dan langsung dipertemukan dengan petani kopra di Desa Wajim Timur. Nah, pada akhirnya saya jadi sebagai pengumpul di Desa Wajim Timur. Jadi selaku pribadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Babinsa atas nama Bapak Ali Majah di Desa Wajim Timur, karena dengan beliau saya bisa hadir dan datang untuk beli hasil kopra di tempat ini. Ya, kami perkenalkan nama sebelum menyampaikan sesuatu. Nama saya
Adolf Membrasar. Saya adalah salah satu tokoh masyarakat yang hari ini kami boleh menyampaikan bahwa sebelum adanya jembatan darurat ini, kapal yang biasa memuat penumpang di sini, yaitu kapal terubuk, itu berlabuh di luar jauh daripada kampung ini ataupun pulau ini, sehingga kami bersama dengan Bapak Babinsa, Pak Ali di tempat ini, kami membantu beliau untuk kerjasama membangun jembatan darurat ini, sehingga sekarang kapal sudah bisa sandar, walaupun jembatannya darurat, tapi dia bisa sandar dan bisa melayani masyarakat. Ya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rustam Lukas, Nakoda KP 1. Sebelum adanya dermaga Plengsengan yang dibangun oleh Bapak Babinsa bersama teman-teman yang ada di kampung ini, dulunya kapal tidak bisa masuk ke Wejim. Jadi kapal ini dulunya berlabuh di luar Pulau Wejim ini, karena dulunya tidak ada tempat sandar, tidak ada Plengsengan. Jadi ketika ada inisiatif dari Bapak Babinsa membangun Plengsengan atau tempat sandar kapal ini, kapal dengan selamat atau dengan aman bisa sandar dan melakukan kegiatan di dermaga Pulau Wejim. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada Babinsa yang sangat membantu kami dalam hal ini. Sekali lagi terima kasih. Semoga ke depan Pak Babinsa semakin sukses. Terima kasih, selamat pagi. Babinsa Bintara, pembina desa, prajurit komando kewilayahan, siap berkorban dalam pengabdian dari rakyat.